Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merujuk pada variasi kehidupan di bumi, termasuk berbagai spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem tempat mereka hidup. Keanekaragaman hayati mencakup 3 tingkat utama, yaitu keanekaragaman genetik, variasi dalam gen yang ada di dalam spesies yang memungkinkan spesies beradaptasi dengan lingkungan, keanekaragaman spesies, jumlah dan variasi spesies yang ada di suatu tempat, keanekaragaman ekosistem, keragaman habitat, ekosistem, dan proses ekologis di suatu wilayah. Keanekaragaman hayati sangat penting untuk kestabilan ekosistem, ketahanan pangan, dan pemeliharaan siklus alam seperti daur karbon dan nitrogen. Contohnya pada kunyit atau kurkuma longga adalah salah satu tumbuhan yang kaya manfaat dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Keanekaragaman hayati pada tanaman kunyit atau kurkuma longga. Keanekaragaman hayati pada tumbuhan kunyit atau kurkuma longga mencakup berbagai aspek yang melibatkan variasi genetik, spesies, dan ekosistem yang terkait dengan tumbuhan ini. Kunyit merupakan tanaman herbal yang berasal dari keluarga Zingiberaceae dan banyak digunakan dalam kuliner serta pengobatan tradisional. Keanekaragaman genetik pada tanaman kunyit. Kunyit memiliki keanekaragaman genetik yang cukup tinggi baik dalam hal varietas maupun sifat tanaman. Keanekaragaman ini terlihat dalam variasi warna, ukuran umbi, dan sifat kimia tanaman kunyit. Beberapa varietas kunyit yang ada di Indonesia misalnya memiliki kandungan kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit yang berbeda-beda yang memengaruhi efektivitasnya sebagai obat. Contoh, variasi genetik kunyit memiliki beberapa varietas yang dapat dibedakan berdasarkan warna umbi seperti kunyit kuning, kunyit biasa dengan warna kuning cerah, kunyit hitam, kurkuma Casia dengan warna hitam pada umbinya, dan kunyit putih yang jarang ditemukan. Keanekaragaman spesies pada tanaman kunyit. Kunyit atau kurkuma longga termasuk dalam kelompok tumbuhan dengan banyak spesies lain yang juga berada dalam genus kurkuma seperti kurkuma zedoaria atau kunyit Bali, kurkuma aromatica atau kunyit wuluh, kurkuma domestica atau kunyit biasa. Setiap spesies ini memiliki kegunaan yang berbeda, misalnya sebagai bahan makanan obat atau dalam upacara tradisional. Keanekaragaman spesies dalam genus kurkuma memberikan manfaat yang beragam dalam bidang kuliner, kesehatan, dan kebudayaan. Keanekaragaman habitat. Kunyit umumnya tumbuh di daerah tropis dengan tanah yang subur dan lembab. Tumbuhan ini dapat ditemukan di hutan, ladang, atau kebun. Keanekaragaman habitat tumbuhan kunyit sangat dipengaruhi oleh iklim dan kondisi tanah, sehingga dapat ditemukan variasi dalam cara tanaman tersebut tumbuh di tempat yang berbeda. Keanekaragaman ekologis. Sebagai tanaman rempah yang banyak digunakan oleh manusia, kunyit memiliki peran ekologis yang penting, terutama dalam sistem pertanian yang ramah lingkungan. Kunyit sering digunakan dalam pertanian berkelanjutan karena kemampuannya dalam memperbaiki struktur tanah dan mengurangi erosi. Di samping itu, kunyit juga membantu meningkatkan biodiversitas dalam ekosistem pertanian dengan menjadi tanaman yang mendukung organisme lain seperti serangga dan mikroorganisme tanah. Manfaat ekologis dan budidaya. Kunyit memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam berbagai kondisi tanah dan dapat dibudidayakan dengan teknik yang beragam. Budidaya kunyit di Indonesia umumnya dilakukan secara tradisional dengan metode agroforestry, yaitu mengkombinasikan tanaman kunyit dengan tanaman lain dalam satu area. Hal ini turut mendukung keberagaman hayati dengan menjaga keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati kunyit tidak hanya penting dalam ekosistem, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan kesehatan. Dalam kuliner, kunyit digunakan untuk memberi warna kuning pada makanan dan sebagai bahan bumbu. Sementara dalam pengobatan, kunyit dikenal karena kandungan kurkumin yang memiliki manfaat kesehatan seperti antiinflamasi, antioksidan, dan anti kanker. Kesimpulan,
Keanekaragaman hayati tumbuhan kunyit meliputi berbagai aspek, dari keanekaragaman genetik, spesies, habitat, hingga manfaat ekologis dan pemanfaatannya oleh manusia. Keanekaragaman ini tidak hanya berkontribusi pada keberagaman ekosistem, tetapi juga memberikan nilai penting dalam bidang pertanian, kesehatan, dan budaya. Dengan menjaga keanekaragaman hayati kunyit, kita turut berperan dalam menjaga keseimbangan alam dan memperoleh manfaat yang lebih luas. Salah satunya, kunyit dimanfaatkan untuk pembuatan jamu bubuk yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh. Cara kerja pembuatan jamu kunyit bubuk sebagai berikut. Bahan-bahan pembuatan jamu ada air 1000 ml, gula putih 250 gram, garam 1,5 sendok teh, kunyit 500 gram. Dan alat-alatnya ada kain, sendok stainless, sendok kayu, wajan stainless, saringan, wadah, blender, dan kompor. Langkah ke-1, masukkan kunyit ke dalam blender dan masukkan sedikit air, lalu blender kunyit hingga halus. Lakukan tahap ini hingga kunyit habis. Rumus dan senyawa kimia yang terkandung dalam kunyit. Rumus kimia senyawa kurkumin dalam kunyit adalah C21H20O6. Kurkumin adalah senyawa aktif yang merupakan polifenol dan zat fitokimia utama dalam kunyit. Selain kurkumin, kunyit juga mengandung senyawa lain seperti demotoksikurkumin, bis-demotoksikurkumin, minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, tanin, terpenoid, steroid. Jamu kunyit bubuk termasuk ke dalam perubahan fisika karena hanya ada perubahan bentuk, tidak ada zat barunya. Langkah kedua, setelah selesai di blender, lakukan penyaringan. Saring larutan kunyit ke dalam wadah, lalu peras agar sisa cairan di dalam ampas kunyit keluar. Lakukan tahapan hingga selesai. Langkah ketiga, setelah penyaringan selesai, tuang larutan kunyit ke dalam wadah dan diamkan kunyit selama 1 jam dan tutup menggunakan kain. Langkah keempat, setelah melakukan pengendapan larutan kunyit, masukkan larutan ke dalam wajan saat api masih belum dinyalakan. Langkah kelima, aduk terus-menerus larutan kunyit, lalu buat gula 250 gram dan garam 1,5 sendok teh agar memberi sedikit rasa asin di dalam larutan kunyit. Langkah ke-6, suhu saat memasak selama 30 menit adalah 78 derajat Celcius. Lakukan pengadukan hingga larutan mengeras. Dan suhu saat memasak selama 1 jam adalah 90 derajat Celcius. Langkah ke-7, suhu saat memasak selama 1 jam 30 menit adalah 80 derajat Celcius. Saat larutan mengeras, diamkan sebentar lalu buat ke dalam blender untuk menghaluskannya. Langkah ke-8, setelah di blender, lalu disaring agar mendapatkan bubuk yang lebih lembut dan halus. Setelah selesai penyaringan dan kami menghasilkan 225 gram kunyit bubuk dari setengah kilogram kunyit. Adapun beberapa manfaat jamu kunyit untuk kesehatan: 1. Membantu meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Meredakan nyeri haid. 3. Meredakan gatal-gatal pada kulit. 4. Membantu mengatasi gangguan sistem pencernaan. 5. Membantu menurunkan berat badan. 6. Membantu mengendalikan gula darah, meminimalkan resiko kanker.